Saudara buat sesuatu yang greget di dalam komunitas sel Anda. Mulai dari komunitas kecil itu melakukan diakonia dan marturia. Nanti komunitas itu kan jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Ya. Nah, jangan pernah takut diintimidasi bahwa perpuluhan itu harus masuk gedung gereja. Salah. Nah, kecuali, nih catatan ya, saudara menikmati ibadah di gedung AC, yang ada AC-nya dingin, saudara menikmati musik yang bagus, dengan sound system yang bagus, saudara menikmati dan saudara merasakan saudara diberkati. Ya, saudara harus kasih persembahan di situ dong. Orang saudara pergi ke kafe aja bayar kok. Saudara masuk diskotik aja bayar. Nah, saudara mau masuk gereja gratisan, enak aja. Jangan dong. Saudara merasa diberkati waktu saudara mendengar musik yang indah, saudara diberkati dengan AC yang nyaman, saudara diberkati dengan karpet yang bagus, saudara diberkati dengan sound system yang bagus, bayar dong. Saudara kasih dong, sumbang gereja itu, supaya gereja itu bisa mengoperasikan. Cuma saudara amatin, gereja itu memberitakan Injil enggak? Gereja itu melakukan diakonia enggak? Kalau tidak, ya cukup sekedar saja saudara kasih ke situ untuk operasional mereka. Tetapi saudara 100%-nya, all out-nya ada untuk di mana ada komunitas yang melakukan diakonia dan marturia. Oh, saya nggak ketemu komunitas seperti itu, susah Pak Paul. Ya saudara bikin sendiri. Kita ini di mana kita berada, kita bisa menjadi komunitas, itulah gereja. Bukan organisasi, itulah gereja. Saudara ada satu sendirian di jalan rambutan. Ya, kemudian saudara punya teman-teman yang lain di situ yang sepakat dengan saudara, itulah gereja. Ya, gereja yang Alkitabiah, bukan gereja yang sesuai dengan pemerintah Indonesia, tapi yang Alkitabiah. Kalau saya perlu keluar dari organisasi saya dong, dari GBI atau dari GPDI atau dari GKI, nggak perlu juga, sebenarnya tetap di sana. Kalau kita masih bisa ibadah tiap minggu di gedung gereja, apa salahnya? Nah, saudara harus bayar ke situ, bayar fee-nya dong. Masuk rumah ibadah itu sebenarnya kan butuh operasional. Pak Pendeta kan butuh makan. Makanya Pak Pendetanya juga sama. Nah, ini kan saya cerita kepada jemaatnya, jangan kasih persepuluhan persembahan kepada gereja yang tidak memberitakan Injil dan diakonia. Wah, pendeta-pendeta komplain sama saya. Nah, makanya Pak Pendeta-pendeta, ayo beritakan Injil. Ayo beritakan Injil kepada yang tidak percaya. Banyak pendeta-pendeta, saya tanya, wah, kamu memberitakan Injil? Oh, memberitakan Injil, Pak. Oh, Bapak memfitnah saya. Bapak itu mengatakan, kapan terakhir Bapak memberitakan Injil? Dia ingat-ingat, 20 tahun yang lalu, Pak. Lu kenapa sekarang enggak? Sibuk. Waduh, gawat. Ya, jangan, nggak ada alasan sibuk. Karena di jawatan, saya ini gembala, Pak. Saya ini gembala. Nggak ada. 5 jawatan ini adalah fungsi di dalam tubuh Kristus. Tetapi kita semua 5 jawatan ini harus memberitakan Injil. Saya bukan penginjil, Pak. Nggak ada. Semua mau nabi, mau apa, semua memberitakan Injil. Stefanus pun memberitakan Injil. 7 diaken itu memberitakan Injil. Rasul Paulus memberitakan Injil. Para nabi pun memberitakan Injil. Semua memberitakan Injil. Bahkan Yesus pun memberitakan Injil. Oh, saya ini kan pendoa syafaat, Pak. Kerjaan saya pendoa syafaat. Itu salah. Itu ajaran dari mana lagi? Itu kan ajaran pendeta perpuluhan yang begitu. Seorang pendoa syafaat pun harus memberitakan Injil. Nggak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Karena tidak ada, hanya, ya ingat-ingat ya, hanya ada 2 perintah untuk berdoa syafaat bagi kotamu dan bagi bangsamu. Saudara hari sendiri ayatnya, cuma ada 2. Banyak perintah, berdoalah, banyak. Tapi berdoa syafaat, yang saya cerita ya. Hanya 2 perintah langsung, berdoa syafaat bagi kotamu dan bagi bangsamu. Tetapi ada puluhan ayat untuk memberitakan Injil. Tapi saudara melakukannya cuma 2 ini. Gereja-gereja, oh kita harus berdoa syafaat seluruh gereja, doa syafaat semua. Setiap kali doa syafaat penuh. Begitu gereja bilang, ayo kita memberitakan Injil, nggak ada yang datang. Takut. Ya takut. Nah, ayo sekarang dibalik. Kok dibalik? Saudara harus berdoa syafaat sebanyak saudara memberitakan Injil. Saudara harus memberitakan Injil sebanyak saudara berdoa syafaat. Karena nggak bisa cuma memberitakan Injil, nggak ada yang doa juga nggak bisa. Sama, saya kan 5 jawatan, saya bukan berdoa syafaat. Enggak, semua harus berdoa karena doa dan nafasnya kita orang Kristen. Kita semua harus berdoa. Tapi kita semua juga harus memberitakan Injil.
Jadi nggak boleh pilih-pilih, sudah jangan ngawur, jangan karang-karang sendiri kayak Muri Wali kemarin ayatnya dikarang-karang sendiri, dibikin sendiri. Oh ini kan ayatnya maksudnya begini, tambahin lagi kata-katanya menciptakan roh. Jangan ditambah-tambah, nggak boleh. Saudara nggak boleh nambah-nambahin yang ada di Alkitab. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis. Jangan melampaui ya. Apa yang tertulis sudah itu saja, jangan ditambah-tambah, jadi kurang-kurangin. 1 Korintus 16 ayat 1 nih Pak, bagus sekali. Jadi bolehkah kita memberikan pemberian kepada hamba-hamba Tuhan? Boleh. Bukannya nggak boleh. Boleh. Ya, boleh, Pak. lihat ya, 1 Korintus 16 ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, itulah hari Minggu ya, hari pertama itu kan hari Minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi dikumpulkan, dikoordinasi dengan baik setiap hari Minggu, dan kan zaman itu kan nggak ada uang transfer kan. Nah itu lagi untuk mempersembahkan kepada orang-orang kudus ini adalah yang dimaksud dengan orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Ya, kalian saudara lihat kalau di dalam teks itunya semua ketika Paulus berdoalah bagi orang-orang kudus, ya. Nah itu bukan doa orang-orang kudus seperti Santa dan Santo yang sudah mati, bukan seperti kata orang Katolik itu ngawur itu ya. Tapi berdoa pada orang-orang kudus itu adalah orang-orang kudus yang melayani Tuhan, seperti para rasul dan para rasul, para pelayan Tuhan yang disebut dengan orang-orang kudus. Nah, makanya disebut dengan bahasa yang bagus, orang-orang kudus namanya. Nah, waktu pengumpulan ini diberikan dengan kesukarelaan. Makanya di ayat yang lain Paulus berkata, hendaklah memberi sukarela sesuai dengan kemampuannya. Tetapi tidak pernah di dalam perjanjian baru disebutkan perpuluhan atau persembahan tatangan, persembahan sulung, itu semua ada dalam perjanjian lama. Kalau saudara mau menikmati perjanjian itu, saudara harus disunat. Ya, saudara harus disunat. Jadi pendeta-pendeta ini salah kalau khotbah itu dari ngambil perjanjian lama, dari Maleakhi segala macam, itu salah. Maka nanti akan jauh sekali. Nanti begitu saudara mulai khotbah Maleakhi tentang uang, maka saudara akan merembet lagi persembahan tatangan, persembahan sulung, persembahan apa lagi tuh, nasar apa lagi. Nah, pernah suatu ketika sebuah gereja, ya, ini persembahan bulan Januari semuanya adalah persembahan sulung, nggak ada yang dibayar semua. Kaget pengerja-pengerjanya. Padahal pengerja-pengerjanya hidupnya udah pas-pasan, disuruh beriman, kasih persembahan sulung, dipaksa beriman oleh koordinator di gereja tersebut. Nggak dibayarkan. Oke, terus sampai kemana-mana tuh ceritanya itu ya, gosipnya. Nah itu juga nggak boleh seperti itu juga. Tapi masalahnya, si pengerja itu juga harus nurut, karena itu sudah peraturannya gereja. Peraturan gereja itu adalah setiap bulan pertama, itu gaji harus dipotong untuk persembahan sulung. Ya itu saudara harus nurut. Nah itu salah sendiri saudara gabung di gereja itu. Kan begitu. Tapi balik lagi, nah sebenarnya koordinatornya juga salah, tapi pengerjanya juga harus nurut, karena itu saudara kan karyawan di situ. Balik lagi, kalau kita ke komitmen di mana, ya kita harus ikutin aturannya dong. Tetapi kalau kita terlepas dari semua itu, inilah yang Alkitabiah, nggak ada namanya persembahan tatangan, persembahan sulung, persembahan apa lagi itu, nggak ada lagi, karena kita era perjanjian baru. Oh, tapi Alkitab menulis, nah kalau saudara mau melakukan semua itu, yang di perjanjian lama, saudara harus disunat yang paling utama. Itu aja, simple. Banyak sekali saya debat dengan orang Mesianik, dengan orang Yahwisme. Oh, kita harus kembali ke Torah, inilah segala macam. Saudara disunat apa enggak? Udah, pertimbangan simpel aja. Enggak, ya udah, jangan banyak ngomong. Untuk melakukan yang perjanjian lama, saudara harus disunat. Titik. Jangan ada di huruf-huruf, karena itu sudah aturan. Abraham disunat, para nabi disunat, semua disunat, orang-orang Yahudi disunat. Tapi di dalam era perjanjian baru, kita harusnya ngambilnya ayatnya ini. Kita boleh nggak ngumpulin buat orang kudus. Kita pengkhotbah, para pengajar-pengajar butuh makan, ya, butuh makan. Ya harus, Paulus bilang jangan memberangus lembu yang sedang mengiring. Pengerja-pengerja ini perlu, penyidik ini yang bekerja di situ, yang bekerja di komunitas itu. Nah, kalau saya kan independen, kerja sendiri, nggak ada sponsor dari, saya ada jemaat, tapi jemaat itu ada jemaat pemuridnya yang saya injili. Dan saya ngajak mereka menabur bukan untuk saya, tapi saya ajak mereka menabur untuk membantu yang lain. Nah, beda lagi.
Karena jemaat itu adalah jemaat yang belum dewasa, dan saya juga nggak bisa jadi mereka menabur untuk diri saya sendiri. Mereka sendiri asilum yang hidupnya di sini pas-pasan, ya kan, untuk hidup di Eropa itu pas-pasan. Nah, jadi saya nggak boleh narikin uang dari mereka, itu nggak boleh, itu pamali, dia bilang. Mereka sendiri lagi kekurangan dan mereka menabur untuk yang lain. Saya sendiri kan sudah dicukupi, ya kan, ada Tuhan mencukupi kehidupan saya tiap bulan dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib. Tapi bolehkah saudara memberikan persembahan-persembahan kepada hamba-hamba Tuhan? Boleh. Tapi saudara, saran saya, berilah persembahan kepada orang-orang, pada organisasi-organisasi, kepada orang komunitas yang memberitakan Injil dan melakukan diakonia. Karena kalau tidak, saudara kan sia-sia semua persembahan itu. Nah, hati-hati dengan semua ancaman-ancaman pendeta. Ada lagi khotbah yang kalau tidak memberikan perpuluhan, Anda masuk neraka. Nah, itu sudah jelas sesat. Kalau sudah itu saya bilang tegas sesat. Nggak ada itu. Kalau nggak perpuluhan masuk neraka. Nggak ada. Nggak ada. Nah, sama tetapi halnya ketika saudara punya saudara tidak pernah menabur, maka saudara nggak akan pernah menuai. Hanya menaburlah di tempat yang benar. Saudara, ketika saudara diberkati Tuhan, ya, dengan berkat yang melimpah, doa kita setiap hari kepada Tuhan apa? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya, berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu penting. Ya, berikan pada kami makanan secukupnya. Artinya kalau saudara diberi lebih oleh Tuhan, saudara harus memberkati orang lain. Bagi saudara, uang 500.000 itu adalah hal yang cuman makan bakso sekali selesai, sekeluarga makan bakso selesai. Tetapi bagi orang lain 500.000 adalah jawaban doa puasa mereka antara hidup dan mati. Jadi bagi saudara kelihatan sepele, tapi bagi orang lain adalah jawaban doa mujizat. Banyak sekali hal-hal yang bagi saudara sepele, bagi orang lain adalah mujizat. Jadi saudara harus mulai belajar peduli dengan dengan diakonia, karena diakonia itu yang akan membuat Anda diberkati. Tetapi balik lagi, diakonia itu Anda harus mengerti konsep diakonia itu, bahwa Anda harus menabur dengan benar, bukan menabur di tempat yang salah. Dan yang kedua, ketika saudara memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Sebab ketika saudara tidak taat dengan konsep itu, maka saudara akan sudah menerima upahnya. Yesus bilang, kalau kamu menabur dengan tangan kanan, tangan kiri tahu, kamu akan sudah terima upahnya. Karena saudara udah pamer, udah dipuji-puji orang, nah saudara nggak akan terima. Itu saudara udah menerima upahnya. Begitu. Jadi saudara harus hati-hati, ya. Saudara harus hati-hati ketika saudara memberi. Jangan, banyak orang ya, saya banyak kesaksian, saya banyak konseling orang-orang yang dia sudah menerima dia sudah menabur ke orang tertentu yang miskin atau ke saudaranya yang miskin, tapi kemudian dia mau ngatur saudaranya itu, dia merasa sudah berjasa, sudah melakukan sesuatu jasa bagi saudaranya, dan dia mau ngatur-ngatur. Jangan, nggak boleh, ya. Saudara nggak boleh ngatur-ngatur begitu. Saudara jangan ngatur-ngatur. Kalau saudara ada ngasih, ya ngasih aja, tutup mata. Jangan saudara atur-atur hidupnya. Sama kalau saudara sudah menabur di sebuah gereja dalam jumlah besar, saudara harus tutup mata. Saudara jangan berusaha ngatur-ngatur gereja itu, nggak boleh. Berarti kalau saudara merasa saya sudah menabur banyak, segala macam ini tetap bengek, berarti saudara menabur dengan tangan kanan, tangan kirimu tahu. Nah, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Firman Tuhan berkata, engkau sudah mendapat upahnya. Apa? Itu kepuasan hatimu itu ngatur-ngatur orang. Ya, jadi kalau saudara melakukan diakonia, jangan di selfie, jangan begitu ya. Hanya untuk laporan internal kepada gerejamu saja, jemaat. Kita. Tapi jangan selfie taruh di Facebook loh. Wah, ini kami melakukan ini. Sesungguhnya kamu sudah mendapatkan upahnya. Nah, ketika gereja Anda melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, saudara bikin dokumentasi untuk internal, untuk mengencourage jemaatmu. Kita sudah menabur loh. Anda untuk mengajari jemaatmu, kita sudah menabur, kita melakukan ini. Tapi itu untuk internal, karena itu adalah uang jemaat yang diberikan untuk menabur. Jemaat diajarin. Jadi para pendeta,
kalau mau khotbah tentang persembahan, jangan ngambil dari Maleakhi, khotbahnya harus dari Perjanjian Baru. Nah, ketika sudah mujizat dari Maleakhi, itu adalah sebuah gambaran untuk Israel. Nanti ada bahasanya lagi ya. Nanti saya pikir kapan-kapan kalau ini kita bahas tentang kitab Maleakhi.